Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Nah, untuk sebelum kita lanjut ke materi, kita presensi terlebih dahulu ya. Untuk kelas TPA ya. Adi Wahyu, Afri Zakale, Ahmad Faruk, Ahmad Surya, Akbar Satria, Alfian Muhammad, Amir Adli, Andreas, Arditya, Ariendra, terus Arkan, Arthur, Benz, Daiva, Dian, Eka Sapta, Enggar, Fadel Alfarizi, oke mah ya, Fadil Maulid, Fahri Ferus, Faiz Andaru, Fahri Rafiq, Ferdinand Kurniadi, Firdaus Khairul, Fuad Husain, Goldi Putra, Hasan Ihsan, Hasto Suryo, Hidetosi, Hilbram Fahrizal, Jeffrey Ahmad, Gibran Rizky, Julian Hartanto, Kakak Galang, Karuna Dewa. Oke, yang izin satu anak ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang, bentar saya buka PPT-nya, tentang toleransi geometri dan toleransi sesuaian pada poros dan lubang ya. Untuk materi ini kita itu kan di gambar teknik ada toleransi ya. Misal kita tidak kan di pengerjaan langsung di operator kan kita tidak bisa mas ukurannya, seperti misal 10 mm itu harus pas 10 mm, pasti ada lebih dan kurangnya ya. Nah, toleransi geometri sendiri itu menentukan seberapa jauh suatu permukaan, suatu garis, fitur boleh menyimpang dari bentuk posisi sempurnanya. Jadi toleransi geometri nanti itu ada yang namanya datum dan simbol-simbol ini tadi. Simbol-simbol dari straightness, flatness, circularity, cylindric, parallelism dan lainnya. Nah, di toleransi geometri sendiri ada toleransi dimensi, toleransi geometri. Nah, toleransi dimensi ini mengontrol ukuran seberapa panjang atau diameter belum menjamin permukaan tidak melengkung atau miring. Toleransi geometri sendiri mengontrol bentuk, orientasi, lokasi, dan round out lebih detail untuk fungsi rakitan. Jadi kalau toleransi geometri ini bagusnya diterapkan di assembly rakitan yang yang membutuhkan presisi tinggi. Untuk contohnya sendiri kan kita jobnya nanti akan untuk contohnya sendiri kan kita job ini ya, bench press ini kan ragum kan memerlukan presisi tinggi untuk perakitannya ya. Kalau nanti slidernya seret itu nanti kan kita ngeragumnya juga susah ya, untuk ngeragum benda, menjepit bendanya. Nah, kenapa toleransi sendiri itu juga penting? Karena itu tadi, agar presisi suatuannya. Terus untuk selanjutnya, nah ini adalah tabel-tabel simbol geometri, toleransi geometri tadi. Nah, ada yang pertama itu ada simbol-simbol untuk bentuk. Yang pertama itu ada straightness. Straightness itu berfungsi sebagai garis sumbu atau lurus. Untuk penerapannya itu langsung saja ke gambar tekniknya.
contohnya ya. Nah, ini contohnya strictness. Kelihatan kan? Nah, kan di sini ada strictness toleransi 0,05 pada datum A. Datum A sendiri kan ada di atas. Nah, ini. Nih, jadi ini tegak lurus dengan datum A ini. Nih, datum A. Jadi tegak lurus, tidak boleh miring. Nah, kalau kan ini satu sisi, diusahakan sisi ini juga sama. Karena kan ini ditampak atasnya kan. Kalau nanti miring kan nanti apa? Slidernya dari ini part kedua dari rahang gesernya dari apa? Ragum nanti kan jadi miring, jadi nggak akurat gitu. Jadi nggak presisi. Nah, yang kedua itu adalah flatness. Flatness itu untuk permukaan rata. Jadi kan ragum itu harus rata. Nanti dikasih simbol ini. Terus kemudian untuk circularity. Circularity itu untuk irisan bulat. Untuk contohnya itu teteris. Nah, seperti ini kan dipakai poros ya. Poros itu kan ada toleransinya ini, toleransi kebulatan dengan toleransi anunya 0,04 tidak pada datum A. Datum A-nya sendiri di tengah-tengahnya. Nah, jadi untuk poros kan harus bulat sempurna ya. Tidak boleh kan poros ada yang oval, ada yang kan kalau bubut ada yang apa? Enggak simetris poros sempurna gitu kan. Untuk contohnya bentar. Nah, untuk poros kan kadang kalau kalian bubut kan ada yang miring gini kan, ada yang kan kalau ngeragum kan ada yang enggak sempurna senternya gitu kan. Nah, diusahakan untuk poros tuh bulat sempurna, jangan apa bentuknya jangan tidak sempurna gitu loh. Terus silindris untuk itu silindris atau bulat, fungsinya mirip seperti ini tadi. Nah, tapi ini ditempatkan di anunya. Diapakan kalau bubut kan enggak rata gitu kan, ada yang bertingkat. Nah, ini ditempatkan yang di bertingkat sini. Jadi ini rata dengan ini gitu loh. Silindris dengan bidang yang ini. Terus yang kedua itu ada toleransi geometri di orientasi. Nah, untuk orientasi sendiri ini butuh datum ya. Datum sendiri tadi saya jelaskan datum. Datum itu apa? Datum, ada yang tahu datum itu apa? Belum ya? Nah, untuk datum itu biasanya datum itu ada simbol A, B, C. Nah, untuk simbol A sendiri ditempatkan di bidang datar biasanya. Bidang datar seperti ini ya. Kan pada jobnya sudah ada. Bentar saya bukakan. Nah, ini untuk contoh penempatan datum A di bidang datar seperti ini ya. Ini mungkin bisa di lain, mungkin di sini juga bisa nanti. Nah, untuk poros kan juga ada. Ini bidang datar, datum A, datum A. Nah, untuk selanjutnya ada datum B, simbol datum B. Terus datum B ini acuannya untuk arah ini, simbol miring kan. Bentar saya carikan. Nah, semisal ini ya, kardus ini. Nah, kardus ini kan datum A-nya ini datum A, terus ini datum B. Biasanya di sisi kiri kanan, paham kan? Penempatan datum B itu di sisi kiri kanan. Jadikan datum A untuk alas ini, alas atas biasanya bidang datarnya. Terus datum B itu biasanya di sisi kiri kanannya. Nah, terus semisal selanjutnya itu datum C, datum C. Datum C itu untuk sumbu lubang biasanya. Kalau semisal ini ada lubang ya kardusnya. Nah, nanti ada poin menunjukkan datum C di lubang tersebut. Untuk di job kalian nanti mungkin belum ada sampai datum B dan C ya. Mungkin kalau mau ditambahkan bisa ditambahkan sendiri. Nah, untuk cara membacanya sendiri nih. Contohnya ini simbol kesejajaran ya. Nah, yang pertama itu ada kolom pertama itu ada simbolnya. Jadi membacanya sejajar terhadap datum A. Jadi dibalik gini, sejajar terhadap datum A dan maksimal toleransinya itu 0,03 mili. Paham kan?
Oke, paham. Terus, nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke proses proses penaruhan fitur datum di inventornya langsung. Bentar, inventornya masih loading ya. Nah, kan kalian ide inventor. Nah, langkah pertama inventor tuh yang kalian pahamkan sebelum masuk ke IDW-nya apa? Ada yang tahu sebelum masuk ke IDW? Lupa ya? Atau gimana? Nih, apa ini? Tahu kan? Project kalian, dipastikan project kalian tuh terpilih dengan benar ya. Jangan sampai masuk ke file project orang, karena nanti file kalian akan tersimpan di project tersebut dan kalau membukanya itu agak susah nanti. Nah, setelah projectnya terpilih, kalian bisa buka yang bisa create new sheet. Nah, untuk standarnya pastikan milimeter ya, jangan sampai ada yang ANSI atau DIN. Nah, kemarin siapa yang ada kan yang standarnya? Pastikan benar ya, jangan sampai salah. Kalau salah nanti harus mengulangi soalnya. Nah, untuk filenya ISO IDW, kemudian kalian taruh saja partnya. Sebagai contoh kita flash body saja ya. Nah, setelah kita flash, nah di sini kita itu kan kalian biasanya memberi dimension terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, sebelum memberi dimension seperti ini, langkah yang biasanya kalian lewati itu kalian lupa setting dimension stylenya, seperti jenis font, ukuran font, kan gitu. Kalian biasanya lupa kan untuk memberi men-setting ininya. Nah, untuk jangan sampai lupa ya untuk mengedit settingan font dan ukurannya, karena di industri itu juga penting keterbacaan font dan jenis font lain-lainnya seperti ini. Untuk dimensi kita setting dulu ya untuk font dan ukuran fontnya. Untuk size-nya kita pakai 2,5 mm. Dan terus untuk jenis fontnya itu ISO CPR. Kemudian kita save. Nah, ini kan masih ada koma-komanya, masih ada koma 00-nya ini ya. Nah, kalian setting biar tidak ada koma 00-nya tadi di sini. Bentar, masih loading. Nah, di leading zero-nya kan kalian belum aktifkan ya biasanya. Itu kalian checklist untuk trailing zeros-nya jangan dicentang, biarkan saja. Terus kalian save and close. Nah, nanti akan seperti ini, tidak ada koma-komanya. Jadi gimana? Ya, saya ulangi biar kanu. Nah, ini untuk settingan displaynya. Untuk unit stringnya tidak dicentang, kemudian leading zeros-nya dicentang, kemudian trailing zeros-nya tidak dicentang. Seperti ini ya. Terus kalian save and close saja. Nah, nanti akan otomatis tidak ada komanya. Nah, selanjutnya kan kita kembali ke topik pemberian datum tadi ya, dan toleransi geometri. Nah, caranya itu seperti ini. Nih, kan di toolbar annotate di atas kiri
Kelihatan kan? Nah, kalian masuk ke menu annotate, terus ini di sini di menu simbol. Di menu simbol di atas ini. Nah, di situ kan ada panah bawah. Panah bawah ada stripnya ya. Kalian klik aja. Kemudian di sini ada fiturnya. Fitur, klik ini fitur control frame. Kalian klik aja yang mau ditaruh. Misal di sini ya. Kemudian continue. Nah, untuk simbolnya sendiri kalian bisa kan di sini tadi simbolnya gini ya. Biasanya itu kosongan gini. Bentar. Nah, tuh biasanya itu kosongan seperti ini ya. Tuh simbolnya bisa kalian pilih, misal di sini rata gitu. Bentar kita lihat jobnya. Nah, di sini semisal toleransinya 0,05. Ini kalian ketik sendiri ya untuk toleransinya, tidak otomatis seperti di anu ya. Sesuaian ya. Terus untuk datumnya ini kalian ketik sendiri juga. Ah, gitu. Nah, untuk gimana pemberian simbolnya? Simbol semisal apa? Dimensi atau apa gitu. Nah, untuk pemberian simbolnya itu di sini, di bawah sini. Nih, insert simbol. Kalian di sini ada banyak simbolnya. Kalian klik aja, nah ini langsung otomatis diameter. Tapi kan di sini hanya kesejajaran, tidak ada diameter ya. Kita hapus, kemudian klik OK. Nah, ini sudah jadi simbol datumnya. Tuh pastikan nanti job kalian tuh ada semua simbolnya. Nah, kita kembali lagi. Oh, sampai sini ada yang belum paham atau ketinggalan atau yang ditanyakan? Belum ya? Kalau belum kita lanjut ke sesuaian ke toleransi sesuaian ya. Nah, toleransi sesuaian sendiri itu ada sesuaian sesak, pas, dan longgar. Kalian sudah tahu kan? Nah, untuk sesuaian sendiri ada poros dan lubang. Untuk poros itu biasanya simbolnya H besar. Kita lihat di jobnya ada. Bentar. Kelihatan kan? Nah, ini biasanya ini untuk poros itu huruf kecil ya, kelihatan kan? Saya zoom lagi. Nah, ini ada H7, F7. Ini sesuaian poros dan lubang. Sesuaian poros dan lubang ini ada tabel tingkatannya dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai double Z. Nah, untuk poros sendiri itu sesuaiannya biasanya pakai huruf kecil A, B, C. Nah, untuk lubang sendiri itu pakai sesuaian huruf besar H. Paham kan? Nah, untuk cara pemberian di inventornya kita coba flash dulu yang komponen lubang atau poros. Kita coba flash ini ya. Cara pemberiannya itu kalian masuk ke menu annotate, terus kalian klik dimensi. Kalian klik dimensi, kalian pastikan ini diameter ya. Ini diameter, biar nanti kelihatan sesuaiannya. Setelah muncul diameter ini, kalian klik 2 kali ke menu edit dimension. Biasanya ada ini menu edit dimension. Kalau sudah, kalian masuk ke menu menu precision and tolerance di atas. Biasanya di edit dimension tuh ini di menu. Saya screenshot dulu, masukkan pen aja. Nah, kelihatan kan? Ah, ini masuk ke menu ini ya. Ke precision and tolerance. Nih, kita kembali lagi. Terus ini pakai yang bawah sendiri. Di situ kan ada. Kalian scroll aja, kan biasanya default ini toleransinya, toleransi dimensinya.
Nah, kalian ganti aja ke limits and fits show tolerance. Ini akan muncul otomatis toleransinya, toleransi sesuaiannya. Ini kan poros, poros kan apa tadi? Huruf kecil atau huruf besar untuk poros? Kecil. Nah, untuk kalau kecil ini kita masuk ke save ini ya, kan ini ada dua menu. Saya screenshot lagi biar kelihatan. Kita masukkan ke pen biar kelihatan juga. Nah, ini kan ada menu hole dan save. Nah, ini kan hole untuk lubang, save untuk poros ya. Nah, di sini kalian pilih yang kalian cari sendiri aja, semisal H7, kalian bisa klik di keyboardnya, semisal kecapean scroll atau kelamaan scroll, bisa pencet hurufnya saja langsung H gitu. H. Semisal ini H7 ya, H7, terus kalian klik OK saja. Nah, ini akan otomatis muncul toleransinya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau belum paham? Paham atau lanjut? Lanjut ya. Nah, untuk tugas kalian sendiri nanti akan membuat, bentar, saya bukakan. Nah, untuk tugas kalian nanti akan membuat ini ya, ragum nanti ya. Nah, nanti bisa kalian kasih toleransinya, toleransi geometri dan toleransi sesuaian seperti yang saya jelaskan tadi. Jika nanti ada yang ditanyakan, bisa saat pengerjaan, bisa misal bingung, bisa ditanyakan ke saya. Akan saya pandu secara private gitu. Mungkin bisa mulai mengerjakan ya. Oke. Sudah selesai tugasnya teman-teman? Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja. Kan kalian sudah belajar apa saja tadi? Toleransi geometri dan toleransi sesuaian ya. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa kalian save filenya. Mungkin bisa dilanjutkan, atau yang belum selesai bisa dilanjutkan, atau yang selesai bisa diekspor ke PDF-nya, terus kalian upload ke Google Drive untuk saya nilai nanti. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu, siklus selanjutnya maksudnya, kita akan membahas animasi di Inventor. Nah, untuk animasi sendiri itu kenapa penting? Untuk agar kita memberikan presentasi kepada customer. Kalau kalian beli produk kan nggak mungkin lihat gambar aja kan, lebih lihat ke video kan, seperti TikTok Shop gitu, TikTok Live gitu, Shopee Live gitu ya. Nah, untuk siklus selanjutnya itu kita akan bahas itu. Nah, mungkin ada ditanyakan. Nah, jika belum, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Tuh, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.